Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak menghormati kontrak? Baik, semoga kamu menyukai lakban Hotpink. Bertahun-tahun lalu, aku adalah presiden serikat terpilih di sebuah perusahaan Fortune 500. Tetapi aku hanya bertanggung jawab atas satu kelompok yang dikontrak. Karena itu, kekuatan tawar-menawar perusahaan utama jauh lebih tinggi daripada milikku. Tetapi bahkan mereka tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Kontrak grupku beralih dari perusahaan A ke perusahaan B pada tahun 2012. Tetapi kontrak tersebut tetap tidak berubah. Perusahaan B mewarisi semua persyaratan kontrak perusahaan A dan setuju untuk memenuhinya, tetapi memilih untuk melawan aku pada beberapa klausa kecil ketika itu terjadi. Sebagian besar diselesaikan tanpa banyak konflik, tetapi poin utama yang mencuat adalah dalam hal seragam. Kontrak kami memastikan bahwa kami diberi tunjangan untuk membayar seragam baru dan voucher untuk sepatu bot baja setiap tahun. Ketika tiba saatnya untuk voucher baru kami, mereka menolak, dengan alasan bahwa mereka memberi kami sedikit kenaikan yang seharusnya mengimbangi biaya sepatu bot. Aku memberitahu mereka bahwa kenaikan biaya hidup tidak membatalkan bagian dari kontrak yang mengharuskan mereka memberikan voucher untuk sepatu. Yang mereka jawab bahwa mereka belum menemukan cara untuk menyediakan voucher. Setelah jaminan mereka akan memberikan voucher segera setelah mereka menyelesaikannya, aku membatalkan masalah. Tidak heran, berbulan-bulan kemudian mereka masih belum memberikan voucher untuk sepatu mengganti. Perlu dicatat bahwa ini adalah kampus yang sangat besar, dan banyak dari kita bisa berjalan beberapa mil sehari dengan sepatu ini. Dan sepatu itu dilapisi dengan bahan kimia dan kotoran dan mulai terlihat sangat buruk dalam waktu 1 tahun. Kami harus memakai sepatu kerja yang sama di area kantor, dan kami mulai mendapatkan keluhan. Aku memutuskan untuk bersandar pada ini. Disinilah malicious compliance dimulai. Tidak ada sepatu baru. Bagus, aku akan memasangnya untuk bertahan lebih lama. Aku keluar dan membeli beberapa gulungan selotip paling mencolok dan paling menjengkelkan yang bisa aku temukan. Aku mulai memperbaiki lubang di sepatu dengan lakban dan kain ekstra, hingga sepatu Hotpink milikku mudah dikenali. Tim keselamatan untuk perusahaan utama sangat geli, sehingga mereka memberi aku kacamata pengaman dan sarung tangan berwarna pink yang cocok. Aku juga meminjam koleksi lakbanku yang mencolok kepada karyawan manapun yang perlu meningkatkan sepatu mereka. Tiba-tiba, keluhan tentang sepatu kita yang kotor digantikan oleh keluhan tentang sepatu yang sudah dilakban. Setiap kali kami ditanya, kami akan memberitahu rekan kerja serikat dan non-serikat bahwa itu adalah protes kecil terhadap penolakan untuk menghormati kupon sepatu dalam kontrak. Tahun berikutnya bergulir, dan masih belum ada voucher sepatu. Tiba-tiba uang saku seragam kami dinaikkan $150 untuk memungkinkan pembelian sepatu berujung baja baru. Setelah berbicara dengan anggota serikat, aku setuju untuk mengizinkannya sebagai pengganti voucher. Aku menyimpan koleksi lakban secara permanen sebagai ancaman dan akan menggunakannya kapan saja peralatan keselamatan tidak diganti dan memerlukan perbaikan. Cerita kedua. Menghabiskan sepanjang malam menukar alat hanya karena itulah yang mereka inginkan. Awal 2000-an bekerja di maskapai yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Pesawat datang untuk bekerja semalaman dengan pompa pendorong yang tidak berfungsi. Ini adalah pesawat baru yang juga merupakan tipe baru bagi perusahaan. Aku memiliki masalah ini sebelumnya, jadi aku punya firasat itu adalah relay yang buruk. Tarik cetakan kabel dan temukan di mana relay lain dengan nomor bagian yang sama, dan lanjutkan untuk menukar relay yang dicurigai dengan yang diketahui baik. Masalah mengikuti relay yang buruk, sehingga dalam waktu kurang dari 10 menit, aku tahu apa yang akan diperbaiki. Pesan relay baru dari toko. Sekarang supervisor datang, dan mengatakan kontrol pemeliharaan ingin pompa pendorong ditukar untuk pemecahan masalah. Aku memohon kasusku mengatakan kepadanya bahwa itu sudah diperbaiki segera setelah estafet baru tiba. Katanya, dia ingin mereka ditukar pula. Aku dibayar per jam, jadi terserah. Aku menukar pompa, dan masalahnya masih ada. Sekarang karena nomor seri dilacak di tempat pemasangannya di pesawat, aku menukar kedua pompa kembali ke posisi semula. Masuk dan beritahu supervisor masalah belum diperbaiki, dan ambil relay yang aku pesan sebelumnya. Ganti relay, dan semua pemeriksaan operasi baik. Saat aku berjalan kembali ke kantor untuk menandatanganinya, supervisor menemui aku berjalan melalui hanggar dengan cetakan kabel yang tepat yang telah aku cetak sebelumnya, dan ingin aku melihat relay yang tepat yang baru saja aku ganti karena MX Control berpikir bahwa mungkin itu masalahnya. Cerita ketiga. Makan siang cuma 1 jam, nggak masalah. Aku bekerja di organisasi yang relatif kecil di lingkungan kantor.
Aku tidak bekerja sebagai kasir, tetapi kantor berada di sebelah meja kasir. Selama beberapa bulan terakhir ini, aku telah mengirimkan setoran bank selama istirahat makan siang, karena kasir terlalu sibuk untuk mengambilnya selama jam kerja. Ini murni rasa hormat kepada kasir dan tidak diperlukan dari pekerjaanku dengan cara apapun. Tetapi aku suka membantu rekan kerja jika aku bisa. Bank berjarak sekitar 10 menit dari kantor, dan aku akan meneruskannya dalam perjalanan membeli makanan, jadi bukan masalah besar. Biasanya dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 menit di bank tergantung pada seberapa sibuk mereka. Jadi aku memperhitungkannya dan memperpanjang istirahat makan siangku. Ini berlangsung dengan baik selama beberapa minggu sampai bos memutuskan bahwa aku terlalu lama istirahat makan siang dan mengingatkan aku kalau aku tidak boleh mengambil istirahat lebih dari 1 jam. Aku menjelaskan bahwa aku mengambil setoran bank sebagai rasa hormat, tetapi aku mungkin juga tidak mengatakan apa-apa karena aku sekali lagi diingatkan kalau aku punya 1 jam untuk makan siang. Aku memberitahu bos tidak masalah. Aku akan memastikan aku kembali tepat waktu untuk kerja. Isyarat malicious compliance. Sejak percakapan itu, makan siangku tepat 1 jam. Segera setelah aku kembali ke kantor, aku memakai kendaraan perusahaan dan mengambil setoran bank pada waktu perusahaan. Sekarang alih-alih hanya menggaji aku untuk hanya menunggu 15 menit di bank, mereka membayar itu ditambah 20 menit waktu berkendara. Dan aku mengenakan pakaian yang tidak perlu pada kendaraan perusahaan. Juga membutuhkan waktu sekitar 5 menit setiap hari untuk check out atau mengembalikan kunci kendaraan. Bosku bertanya di mana aku hari pertama, dan ketika aku menjelaskan, dia hanya berkata tidak masalah. Aku merasa dia terlalu bangga untuk mengakui kalau itu lebih sederhana ketika aku melakukannya saat pergi makan siang. Tetapi aku lebih menyukai dengan istirahat yang diperpanjang. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.